Lalu apa peran anak Bupati Langkat nonaktif dalam kasus kerangkeng manusia? Sudah bersama kami Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Anam. Selamat malam, Ya, sehat selalu. ya semoga sehat ya sama-sama kita ya. Dan Mas Anam, saya langsung ke pertanyaan. Berangkat dari temuan-temuan Komnas HAM, kita ingin tahu lebih jauh lagi apa peran dari anak Bupati Langkat nonaktif dalam kasus kerangkeng manusia. Ya, kalau peran dari anaknya Pak Bupati, Dewa Perangin-Angin, dia tidak hanya melakukan kekerasan, tapi juga saya kira posisinya tidak hanya sekedar pelaku lapangan, tapi juga bagian dari orang yang memfasilitasi atau juga bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, khususnya ayahnya, dia bisa disebut sebagai bagian dari orang yang menyuruh melakukan gitu. Jadi perannya Dewa ini tidak hanya pelaku lapangan, tapi juga yang memfasilitasi ataupun yang menyuruh melakukan. Atau kalau dalam bahasa awam gitu ya, di luar bahasa hukum, ini bagian dari aktor intelektual gitu. Oke. Bersama dengan keluarganya, anggota keluarga yang lain. Artinya jelas di sana bahwa apapun aktivitas yang terjadi dalam kerangkeng manusia itu betul-betul diketahui bukan hanya Bupati nonaktif, tapi juga keluarganya. Iya, karena memang posisi kerangkeng ini berada di belakang rumahnya, rumah Pak Bupati, atau sebelumnya bahkan di samping rumah utamanya, baru beberapa tahun kemarin pindah ke belakang. Termasuk unsur dugaan kuat bahwa ada kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang di sana. Iya, kami menemukan kesaksian, keterangan dan bukti yang sangat kuat bahwa ada penganiayaan di sana, ada kekerasan di sana sampai meninggalnya orang, gitu. Sampai hilangnya nyawa. Terakhir informasi yang dirangkum oleh Komnas HAM, berapa total korban yang meninggal? Wah, kalau korban yang meninggal, yang sudah fix informasinya itu 3. Yang harus ada pendalaman itu 3 lagi, jadi total 6. Cuman kami kemarin atau hari ini atau seminggu yang kemarin juga kami dikasih update sama teman-teman Polda Sumatera Utara, proses pendalaman yang 3 orang yang meninggal ini, 2 belum mendapatkan informasi yang solid, yang satunya masih didalami lagi gitu. Jadi kalau Komnas HAM total 6, tapi yang 3 solid, ini yang sejak awal berkomunikasi dengan Polda. Kalau yang 3 lagi memang butuh pendalaman yang lebih komprehensif. Nah, saya kira momen hari ini yang paling penting adalah momen penahanan. Ya, dengan adanya momen penahanan ini, kami berharap masyarakat yang mengetahui berbagai peristiwa, termasuk peristiwa meninggalnya beberapa orang dalam kerangkeng manusia itu berani bersuara. Kalau informasi yang Anda ketahui mengenai alasan aksi kekerasan ini dilakukan, sebetulnya dasarnya apa? Kalau dasarnya memang ini kekerasan itu terjadi pada medio awal. Jadi pada 1 bulan pertama itu, atau bahkan ada yang seminggu pertama itu, masuk ke sana tuh pasti akan mendapatkan kekerasan. Semacam ospek begitulah ya Mas Anam? Istilahnya macam-macam, ada yang ospek, ada yang semacam ospek, ada yang mos, ada yang macam-macam istilahnya. Yang penting masuk ke sana langsung mendapatkan kekerasan. Bahkan ada yang meninggal sebelum 7 hari gitu, karena dipukulin saben hari. Ya, itu yang sangat-sangat ironi ya, sangat menyedihkan. Mas Anam, ini pertanyaan saya terakhir ya Mas. Kita ketahui yang dirasa janggal adalah ketika warga setempat beberapa kali memberikan testimoni bahwa mereka lah yang mengantarkan sanak saudara mereka ada di dalam kerangkeng tersebut. Kerangkeng tersebut dimaknai sebagai cara untuk lepas dari ketergantungan narkoba. Bagaimana kita memaknai testimoni tersebut yang pada kenyataannya ternyata berbanding terbalik dengan fakta di lapangan? Iya, memang pada prinsipnya memang banyak sebenarnya yang mengantarkan ke kerangkeng manusia itu tidak hanya keluarga, tapi juga perangkat desa, dan ada salah satu ormas juga mengantarkan ke sana. Karena mereka memang nggak punya pilihan. Kalau mereka ke rehabilitasi yang lain, itu biayanya mahal, ya, sangat mahal. Mereka
nggak memiliki kemampuan untuk membayar itu, makanya diantar ke kerangkeng ini karena pihak keluarga tidak punya pilihan. Tapi persoalannya yang masuk ke sini ini tidak hanya soal diantarkan keluarga, ada juga masuk ke sana karena yang lain-lain gitu. Ada soal yang langsung berhubungan dengan pihak keluarga, ya, pihak keluarga bupati karena ada singgungan soal-soal perdata terus dimasukin ke sana juga. Gitu. Oke. Jadi tidak semua, walaupun secara dominan memang ini dikenal oleh masyarakat sebagai panti rehabilitasi. Dan celakanya memang panti rehabilitasi ini walaupun diketahui oleh publik tidak memiliki izin gitu. Oke, singkat saja, apakah betul diendus juga mengenai peran dari aparat ataupun oknum aparat yang berupaya untuk melindungi kerangkeng ataupun perbudakan manusia dalam tanda kutip ini? Iya, ada aparat kepolisian, oknum kepolisian dan oknum TNI. Untuk oknum kepolisian kami mendapatkan kabar dari Pak Kapolda bahwa proses sidang etik dan lain sebagainya sedang berjalan dan mereka akan mendalami apakah memang terdapat pelanggaran hukum ataukah tidak. Tapi berapa orang Mas Anam polisi dan TNI-nya, personilnya? Ya. Kalau polisi lebih dari 3 lah, sampai 5 gitu ada. Terus juga kalau yang yang TNI ada beberapa dan terakhir kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan yang lalu teman-teman TNI, POM TNI, Mabes itu melakukan pendalaman berbekal dari hasil penyelidikan dari Komnas HAM dan kami berharap dengan perkembangan kasus ini teman-teman POM TNI bisa menjelaskan kepada publik sampai sejauh mana progresnya. Karena kalau misalnya kesaksian-kesaksian yang ada di para korban gitu ya atau saksi yang lain, peran dari oknum TNI ini sangat signifikan gitu. Nah, itu yang harus kita tunggu proses lebih lanjutnya, kita kawal bersama. Terima kasih. Dan kami juga mendapatkan komitmen dari Panglima TNI bahwa kasus ini akan diusut dengan tuntas. Karena memang faktanya sangat kuat. Kita tunggu komitmen itu direalisasikan. Terima kasih Mas Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM sudah hadir berbincang bersama kami.